Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, kadang mitra ingkang minulya, saudara-saudara sekalian, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Jongko Joyoboyo versi Sabdo Palon, yaitu sampai pada pupuh yang kedua sinom, yakni sampai pada pasal yang keempat. Oleh sebab itu akan saya bacakan. Wartane kang jaman edan heu hoyo ing pambuti, melu edan ora tahan yen tan melu hang lakoni. Saben ari nandang kingkin kaliren bekasanipun dilala kersane ngalah bekjo bekjane kang lali luwih bekjo kang eling miwah waspada. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa ini maknanya? Oleh sebab itu izinkan saya untuk memberikan penafsiran tentang ramalan ini karena sungguh sangat menarik. Wartane kang jaman edan itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah wartane adalah beritanya. Kang jaman edan yaitu sinyalemen di dalam zaman yang sudah gila atau zaman yang sedang menggila. Kemudian hewu hoyo ing pambuti. Hewu hoyo di sini artinya adalah serba sulit. Dalam arti serba sulit di sini adalah sulit untuk memilih dan untuk memilah mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Serba repot di dalam pemikiran-pemikiran. Oleh sebab itu dilanjutkan, melu edan ora tahan. Kalau ikut di dalam zaman, arus zaman yang sedang menggila, kalau ikut arus zaman yang sedang gila-gilaan itu, maka orang-orang yang memiliki iman, orang-orang yang memiliki agama yang kuat, memiliki sebuah tata krama dan ajaran-ajaran kesusilaan, maka dia tidak tahan kalau mengikuti zaman seperti itu. Kemudian dilanjutkan, yen tan melu hang lakoni saben ari nandang kingkin. Tetapi kontradiksinya, apabila dia tidak mengikuti arus zaman yang sedang menggila atau arus zaman yang sudah benar-benar menggila di dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang tidak benar, maka diceritakan atau diberitakan bahwa orang itu saben ari nandang kingkin. Setiap hari orang itu akan mengalami kekurangan-kekurangan, akan mengalami kecingkrangan, akan mempengaruhi pada dirinya bahwa dia tidak akan mendapatkan teman, dia tidak akan mendapatkan penghasilan-penghasilan, dia tidak akan mendapatkan kecukupan di dalam ekonominya. Itu adalah kontradiksinya apabila orang itu tidak mengikuti zaman yang sedang menggila. Tetapi kalau ikut pada kalimat di atasnya tadi, dia tidak tahan. Tetapi kalau ikut, dia akan mendapatkan kecukupan-kecukupan dalam bidang ekonomi, tetapi sangat bertentangan dengan batin, bertentangan dengan hati nurani. Karena hati nurani mengatakan itu tidak benar.
Tetapi kalau tidak mengikuti, maka dia akan mengalami kekurangan. Diketahui bahwa itu adalah haram, itu adalah enggak baik. Tetapi kalau dia tidak mengikuti, maka dia tidak akan pernah makan. Itulah kira-kira bunyi yen tan melu hang lakoni saben ari nandang kingkin. Kemudian yang lebih parah lagi adalah kaliran makasanipun. Akhirnya diceritakan kalau tidak mengikuti arus zaman itu, dia akan menderita kelaparan karena dia tidak akan mendapatkan penghasilan karena hanya gandoli prinsip. Itu adalah kalau dia mengikuti arus zaman yang sedang menggila. Pemirsa dimanapun Anda berada, dilanjutkan, dilalah kersaning Allah, bekjo bekjane kang lali. Pemirsa, di sini dikatakan bahwa orang yang sedang lali, lupa, itu dikatakan bekjo. Artinya apa? Mereka itu yang tahan benar tidak mengikuti arus zaman yang sedang menggila, itu dikatakan orang itu lali. Nah, orang yang lali itu dikatakan bekjo. Karena apa? Karena dilalah kersaning Allah. Karena memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia menjadi kuat tidak mengikuti arus zaman yang sedang menggila itu. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, maka orang itu mungkin tidak akan pernah tahan karena berakibat menjadikan keluarganya dan dirinya menjadi miskin, papahina, dan kekurangan. Tetapi dia masih tetap bertahan. Itulah yang disebutkan bekjo bekjane kang lali, luweh bekjo kang eling. Artinya apa? Dia tidak mengikuti arus zaman yang sedang menggila itu. Dan dia berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu mentaati segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itulah yang disebutkan dengan luwih bekjo kang eling. Artinya mendekatkan diri kepada Allah, berpegang teguh pada ajaran-ajaran Rasulullah, dan kemudian menjalankan syariat-syariat yang telah diajarkan Rasulullah yang ada di dalam syariat-syariat agama Islam yang benar, dan kemudian mereka tidak mengikuti arus zaman yang sedang menggila. Itulah yang dikatakan luwih bekjo kang eling, miwah waspodo. Waspodo di sini lebih mengarah kepada di samping dia itu tidak mengikuti arus zaman yang sedang menggila, yang sedang edan. Kemudian yang kedua adalah dia selalu berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Rasulullah dan ajaran-ajaran syariat agama Islam. Dan yang terakhir adalah waspodo. Waspodo di sini adalah bahwa di sekitar kita, di dalam zaman edan itu, diwaspadai karena ada yang baik, ada yang buruk, ada yang haram, ada yang halal, ada yang sunnah, dan ada yang mutasyabihat. Oleh sebab itu, orang-orang yang waspada di sini, maka tidak memilih barang-barang yang haram, dan yang lebih waspada lagi adalah tidak mau memilih barang-barang yang syubhat. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah kira-kira sebuah penafsiran, yaitu ramalan Joyoboyo versi Sabdo Palon pada pupuh yang kedua Sinom pada pasal yang keempat. Untuk itu, ke depan pada episode berikutnya akan saya lanjutkan pada pasal yang kelima.
Sampai di sini ada kurang dan lebihnya di dalam penafsiran saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.